Sehat galau-galau Pak? Cak masih muda-muda galau. Padahal lama gitu udah ketemu Pak Haji. Ada cak 4 bulan 5 bulan. Ya. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Dompet apaan? Kalau badan sehat tapi dompet tak sehat, biasanya mukanya lusuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fadala 'alal mu'minina bil imani wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah masjid, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kalimat yang paling layak untuk kita ucapkan di pagi hari yang mulia ini kecuali kalimat alhamdulillah Pak, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah izinkan kita melaksanakan setiap kewajiban yang sudah ditetapkan untuk hamba-hambanya, baik kewajiban dunia maupun kewajiban akhirat kita. Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita, anugerahkan kepada kita nikmat Islam. Allah juga titipkan kepada kita nikmat istiqomah di jalannya, dan Allah juga berikan kepada kita nikmat hidayah Pak. Ya, selain daripada kesehatan, nikmat hidayah. Itulah kenapa kemudian dalam kalimatnya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk Pak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkan. Jadi kalau hidup kita sudah Allah berikan petunjuk, nak diarah ke kemana baik, tetap Allah yang memberi petunjuk, tidak ada satu makhluk yang bisa menyesatkan. Tetapi kalau sudah kita Allah berikan, Allah sesatkan, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi petunjuk. Makanya hidayah itu milik Allah. Dan hari inilah, pagi inilah kita senantiasa berusaha agar Allah teguhkan dan titipkan hidayah kepada kita semua. Ya. Makanya salah satu doa yang sering kita ulang Pak, Allahumma arinal haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila warzuqna sinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar. Ya.
Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, bukakanlah ya Allah, ya, mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ya, tunjukkanlah yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, ya, yang baik adalah baik. Ada lanjutannya, dan kuatkan kami untuk melaksanakannya. Ya, dan tunjukkan pula ya Allah yang batil adalah batil, dan kuatkan pula kami untuk menghindarinya. Kadang Pak, di dunia ini kan kita dihadapkan dengan persoalan. Di hadapan kita itu ada yang hak dan ada yang, tapi belum tentu kita kuat memilih yang hak. Belum tentu juga kita kuat untuk meninggalkan yang batil. Makanya ketika kita meminta kepada Allah agar dibukakan yang hak dan yang batil itu seperti apa, ya, agar kita memiliki pemahaman tentang hak dan batil, agar kita memiliki pengetahuan tentang hak dan batil, lalu kita meminta kepada Allah agar kita dikuatkan untuk memilih satu di antara dua itu, meninggalkan satu di antara dua itu, memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Ya, dunia ini kan makin luar biasa Pak. Ya, makin terus mengalami degradasi moral. Ya, anak-anak kita ini kan sekarang Pak, kalau kita perhatikan ngomong kasar itu caklah biasa. Ya, di media sosial kalau kita scroll niat kita nyekrol yang baik Pak, tapi kadang muncul yang jelek. Nah, itu kan Allah tunjukkan kalau. Nah, tinggal jempol kita tuh nak milih yang mana kan. Kalau Allah berikan hidayah, kita tetap berada di kebaikan. Tapi kalau muncul ya sesuatu yang buruk di dalam diri kita, maka mulai ya kita terbawa oleh arus. Makanya kita meminta kepada Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, dan kuatkan pula kami untuk mengikuti yang benar dan meninggalkan yang batil. Ya, apalagi di dunia pemerintahan Pak, ya barangkali baik dan buruk itu terkadang nampak gitu kan, ya. Ya, tapi kemudian mudah-mudahan Allah titipkan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izin Pak, aku cuman punya waktu sampai jam 5.45. Tadinya nak sampai jam 8. Ya, bukan nak demo Pak. Ya, jadi kebetulan jam 12 malam tadi itu ditelepon kan sama protokoler itu, jam 7 KG itu ada Agim di Palembang. Jadi ada goes dari Masjid Baitur Rahman Poligon ke Gria Agung. Jadi kebetulan diminta mendampingi lah kira-kira itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu hadis yang luar biasa Pak, ya. Jadi salah satu keistimewaan dan keindahan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sering memberikan perumpamaan Pak, sering memberikan analogi kepada kita. Ngapo? Agar kita bisa berpikir Pak, ya, agar kita bisa merenungi. Ya, maka kalau kita ingin melihat betapa besarnya kekuasaan Allah, maka renungilah ciptaannya, kira-kira mah itu. Ya, kalau kita mau merenungi betapa besar dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka renungilah bagaimana kemudian diri kita Pak. Napas kita gratis kan, makan kita lemah, tidur kita nyenyak kan, ya. Ada wong kaya harta miliaran tapi tidak pacak tidur. Ada wong hartanya luar biasa, pangkatnya tinggi, tapi rupanya tidak pacak makan Pak. Ya, makan dibatasi, tidak boleh makan nasi kan, minum tidak boleh manis, gitu kan. Ya, belum tentu sesuatu yang belum tentu sesuatu yang menjadi rezeki kita itu menjadi kenikmatan buat kita. Ya, makanya kemudian Rasul senantiasa memberikan nasihat-nasihat dengan analogi dan perumpamaan agar kita sebagai umatnya senantiasa merenungi dan berpikir Pak, ya, berpikir tentang bagaimana penciptaan, berpikir bagaimana tentang dunia ini, berbagai tentang karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya agar kemudian kita yang pertama bisa semakin bersyukur Pak dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua agar kita semakin yakin dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Salah satu perumpamaan yang luar biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam hadisnya, ya, beliau dalam hadisnya bersabda, innal mu'minina lakama salinahlati akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at lam taqsir wa lam tufsid. Jadi beliau itu perumpamakan seorang yang beriman dengan seekor lebah, Pak. Ya. Sungguh kata baginda Nabi, seorang yang beriman itu lakama salinahlati, seperti seekor lebah. Diibaratkan seperti seekor lebah, Pak. Coba bayangkan, Pak, ya. Rasul tidak memperumpamakan seorang beriman itu dengan seekor singa yang gagah berani, ya. Atau misalkan elang yang bisa terbang tinggi, atau hewan-hewan besar lainnya lah kira-kira. Tapi justru kenapa Rasul memperumpamakan orang yang beriman itu dengan makhluk kecil yang bernama lebah, ya, yang barangkali keberadaannya tidak diperhitungkan, ya, tidak dirasakan, tapi lebah itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan, ya. Nah ini kenapa, Pak? Jadi ini bisa jadi teladan, bisa jadi hikmah dan ibrah bagi kita yang merasa diri kita sebagai orang yang beriman. Kadang kan kita tuh merasa kita tuh sudah beriman, tapi ternyata Rasul memberikan ukuran-ukuran. Kira-kira ukuran orang beriman itu seperti lebah, ya. Atau bagi kita yang berusaha menjadi pribadi yang beriman, nah kira-kira karakter lebahlah yang bisa kita contoh, ya. Di dalam hadis ini ternyata Rasul memberikan minimal 3 karakter utama lebah, Pak, yang bisa dijadikan kita teladan. Yang pertama kata baginda Nabi, lebah itu akalat thayyiban, Pak. Lebah itu senantiasa memakan makanan yang baik, ya. Ketika lebah mencari makan, coba perhatikan, maka lebah hanya mencari makan di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang di atas sari-sari bunga yang wangi dan manis, ya. Tidak pernah lebah hinggap di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah atau tempat-tempat yang menjijikkan. Inilah pelajaran pertama, Pak, bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika dia mencari rezeki, mencari nafkah, yang pertama dia pastikan tempat dia mencari nafkah adalah tempat yang halal, Pak. Karena ketika kita memastikan tempat itu halal, insya Allah harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal. Lalu yang kedua, Pak, orang beriman itu ketika dia mencari nafkah, dia pastikan mencarinya dengan cara yang halal. Tempat yang halal, 2 cara yang halal. Ngembeknya adalah ngembek yang sesuai dengan hak dia, tidak memanipulasi dan tidak menzolimi. Ini yang kedua, Pak. Lalu yang ketiga, ketika dia membelanjakan untuk harta dia, sandang, pangan dan pakaian dia, dia pastikan harta yang dia belanjakan itu adalah harta yang halal. Lalu yang keempat, ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, makanan dan minuman, dia pastikan makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang halal. Jadi ini, Pak, barometernya. Yang pertama bagi orang yang beriman, 1 tempat, 2 cara, 3 harta, yang keempat makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kenapa, Pak? Karena bagi orang yang beriman, Pak, kita yakin apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, mohon maaf, kopi yang diminum, snack yang diminum kan, ya, itu akan menjadi bahan bakar amal kita, Pak. Jadi kalau habis minum kopi masih ngantuk, ada yang salah tadi kan. Ya, bisa jadi minumnya tidak mengucap bismillah, ya. Karena bagi orang yang beriman, apapun yang masuk ke dalam tubuh dia, Pak, apapun yang dia pakai itu akan menjadi bahan bakar amal-amalnya. Kalau yang masuk baik, akan menjadi baik untuk tubuhnya, semangat dia beribadah, ya. Yang kedua, doa dia tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, Pak. Sedikit yang masuk ke dalam tubuh kita ini repot rupanya, ya. Kalau yang masuk jelek, nah, jelek juga bagi tubuh kita. Mulai lesuk kita beribadah. Ada juga yang lain, kita terhijab dari doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kata baginda Nabi, inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu Pak ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, ya, maka baik seluruh tubuhnya. Tetapi apabila daging ini jelek, daging ini rusak, ya, maka rusak seluruh tubuhnya. Ya, maka hati-hati Pak. Ya. Dan daging ini adalah sebutkan hati Pak. Ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi semua aspek kesehatan kita, mental dan pikiran kita. Ya. Amal-amal kita, ibadah kita itu akan mempengaruhi semuanya. Makanya kata baginda Nabi, sumber dari sumber penyakit itu adalah perut. Kenapa perut? Karena perut menampung semua yang masuk dari mulut. Ya. Kalau dari mulut mulai baik, bagus, perut juga bagus, insya Allah bagus ke seluruh tubuhnya. Nah, maka bagi kita terutama bapak-bapak yang kita sebagai pemimpin keluarga ini Pak, yang ditugaskan untuk mencari nafkah, kita pastikan apa yang kita bawa ke rumah kita itu adalah harta-harta yang halal. Karena bisa jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak pernah taat kepada suaminya, ibu ya, ada tak bapak yang ibu-ibu yang nggak taat kepada bapak, kata ya? Ya. Ya, kalau ada istri yang tidak taat kepada suaminya, ada anak-anak yang tidak pernah nurut dengan nasihat kedua orang tuanya, maka yang paling pertama kita introspeksi Pak, makanan apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi ngaum-ngaum terus. Ya, itu pelajaran pertama dari hadis Rasulullah SAW. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan memastikan apa yang dia bawa ke rumah dia, baik harta, sandang, makanan maupun minuman, itu adalah semuanya halal. Ya. Bahkan dilanjutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi yang halal dan baik. Dua Pak, halal dan baik. Ngapo? Tidak cukup halal, harus tambah baik. Aduh Pak, kopi itu halal, ya. Tapi bagi yang asam lambung jadi tidak baik. Nah, kira-kira itu, ya. Ya, jadi harus dipastikan pertama halal, yang kedua baik untuk tubuhnya, menyehatkan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, ya. Lalu yang kedua kata baginda Nabi, lebah itu wawadoat thayyiban. Lebah itu ketika mengeluarkan sesuatu, maka yang dia keluarkan yang baik-baik. Jadi luar biasa kita belajar dari lebah itu Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebut lebah itu dengan kalimat sifaul linnas, penyembuh bagi manusia. Ya. Yang dikeluarkan lebah itu sesuatu yang baik, Pak. Dari perutnya dia mengeluarkan cairan yang manis yang kita sebut madu. Dari ludahnya, dari mulutnya ada ludah. Ludah itu mengeluarkan cairan, Pak. Apa yang disebut dengan propolis, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang senang herbal itu tahu yang namanya propolis. Dan propolis itu dipercaya menjadi segala macam obat penyakit itu kira-kira. Nah, jadi tidak ada yang keluar dari lebah kecuali kebaikan dan kebaikan. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Tidak ada yang keluar dari orang yang beriman, dari diri orang yang beriman, kecuali hanya kebaikan dan kebaikan, Pak. Ya. Ketika dia berbicara dengan lisan yang baik. Ya. Ketika dia bertingkah laku beramal, maka amal dia adalah amal yang baik. Dan ketika dia berprasangka, maka prasangka dia dipenuhi dengan husnuzon, berbaik sangka baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak,
kalau kita belum tahu yang benar itu jangan dulu berspekulasi. Kadang kan kita ini senang menjadi spekulator gitu kan, menganalisa. Jadi hebat. Kira-kira kalau main ini caknya main ini. Mulai kan. Ditambah bapak ini, menurut aku main ini. Ya, padahal belum tentu semuanya adalah benar ya. Makanya kan kata baginda Nabi, bagi orang yang beriman itu salah satu tandanya lebih baik dia diam daripada berbicara yang jelek. Ya, maka kita kan diberikan pilihan Pak dalam hidup ini ya. Ketika melihat sesuatu di hadapan kita, mau merespon dengan respon positif atau dengan respon negatif. Nah, itu ya, diberikan pilihan-pilihan ya. Maka bagi orang yang beriman, satu yang keluar dari dia hanya kebaikan, dan yang kedua adalah sesuatu yang bermanfaat Pak. Ya, maka kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kalau kita mengukur kita baik atau tidak Pak, adalah apabila kita bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, maka nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang kaya raya, menjadi pribadi yang pintar, tapi tidak hanya berhenti untuk diri kita dewe Pak. Bertransformasi menjadi kesolehan sosial, bertransformasi menjadi kekayaan sosial yang kita dermakan kepada orang lain, bahkan menjadi kepintaran yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kalau kita mengukur diri kita itu Pak, baik atau tidak, soleh atau tidak, ya, apabila kemudian kita memberikan dampak kebermanfaatan untuk orang yang ada di sekitar kita, ya, lisannya menenangkan, tingkah laku yang menenangkan, pikirannya adalah pikiran yang kemudian memberikan ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini nyambung dengan yang ketiga Pak. Yang ketiga kata baginda Nabi, lebah itu wa waqa'at lam taksir wa lam tufsid. Lebah itu ketika hinggap di ranting, di daun maupun di pohon, di bunga, dia tidak pernah merusak dan tidak pernah mematahkan. Jadi Pak, kalau perhatiin kalau lebah itu kan kalau hinggap di bunga itu Pak, alangkah pelan-pelannya itu kan, kepaknya cepetnya, tapi pelan-pelan dia nempel. Jadi ada istilah lebah itu bisa mengambil sesuatu tanpa harus menyakiti yang diambilnya. Nah, ini ya. Ya. Jadi lebah itu bisa mengambil sesuatu tanpa harus melukai sesuatu yang diambilnya. Inilah pelajaran yang ketiga. Jadi bagi orang yang beriman, ya, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia tidak pernah membawa penyakit, tidak pernah memberikan kerusakan kepada lingkungan sekitar Pak. Ya, tidak pernah kemudian membawa perpecahan bagi lingkungan sekitar. Ya, lisannya apa? Ada istilah ya, ada istilah ketika ya kedatangannya senantiasa dinantikan, kehadirannya menenangkan, dan ketiadaannya senantiasa dirindukan dan dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi ini luar biasa karakteristik orang yang beriman. Makanya kata baginda Nabi kan, ini ciri seorang muslim sejati nih Pak. Ya, ciri seorang muslim sejati itu al muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Jadi kata baginda Nabi, ciri seorang muslim sejati, seorang yang benar-benar beragama Islam itu apabila muslim yang lainnya, apabila saudaranya, tetangganya, keluarganya selamat dari tangan dan lisannya Pak. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, masih sering ngembek barang wong gitu kan, masih sering ambek yang baik tinggalkan yang buruk gitu kan, pulang ceramah jingok sendal, ambek yang baik tinggalkan yang buruk gitu. Gara-gara ustadz itu ngomong itu salah arti gitu kan. Ya, masih hobi buang sampah sembarangan Pak. Ya, masih sering lempar kucing sembarangan. Dulu aku ingat masih cerita kucing Pak Haji, Pak Haji Jul ya. Masih ada tak? Masih. Ya. Ya. Lisannya masih sering lisan yang menyakitkan, itu kan? Lisannya yang menyakiti hati orang lain, baik kepada istri, kepada keluarga, kepada suami dan yang lainnya.
maka kita perlu introspeksi. Berarti ada yang salah dengan pribadi keislaman kita. Karena seorang muslim dia pastikan orang yang ada di sekitarnya pasti selamat dari tangan dan lisannya. Ya, Pak. Jadi kadang kan kepada sesuatu yang kira-kira masih bisa dimaklumi, Pak, lebih baik kita mengalah daripada harus menimbulkan perpecahan. Nah, itu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Aku berharap Dadot tanya jawab, Pak. Wasip ya. Soal muka-mukanya lah nanya gal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang sudah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah dunia yang semakin tidak menentu, Pak, ya, di tengah terjadi berbagai macam kemunduran iman, kemunduran moral, kemunduran pendidikan dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang beriman, Pak, Ibu, ya, kita tetap memilih menjadi seekor lebah. Lebah itu apa? Ya, walaupun yang haram nampak mudah didapatkan, tapi lebih baik memilih yang halal. Walaupun barangkali lisan-lisan yang kasar sudah terbiasa di telinga kita, kita tetap lebih memilih untuk berbicara yang baik, ya. Walaupun barangkali orang berbuat kasar, berbuat zalim kepada kita, ya, tidak pernah menghargai keadaan kita, tapi kita tetap melakukan yang terbaik dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan terakhir kita bisa menjadi manusia yang kedatangannya senantiasa dinantikan, kehadirannya senantiasa menenangkan, membawa kebahagiaan, keceriaan di antara lingkungan sekitar, dan ketiadaan kita itu senantiasa dirindukan dan dikenang kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.